of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, ini sedang ramai dibicarakan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati sejumlah kelebihan bayar dari anggaran Pemprov DKI Jakarta. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Ya, ceritanya kan begini. Setiap kepala daerah itu kan dia menjalankan anggaran belanja dan pembelian dari masing-masing pemerintah daerah itu kan setahun sekali. Ada anggarannya, terus pemakaiannya gimana. Nah itu kan dibuat laporan keuangan. Ya biasanya ini kan dibuat di laporan rapat tahunan itu kan. Nah untuk pemerintah daerah DKI Jakarta ini pada awal-awal pejabat gubernur yang baru ini, kelihatannya 1 tahun atau 2 tahun tuh laporan yang dibuat oleh BPK itu bagus. Ya artinya wajar tanpa pengecualian. Ya. Oke. Atau istilahnya yang ada yang orang yang ngomong itu WTS. Wajar tanpa syarat ya, padahal yang betul tuh ya wajar tanpa pengecualian ya. Jadi hebat. Kalau penilaiannya itu dianggap jelek, biasanya ngomongnya itu hasil pemeriksaannya adalah pakai istilahnya itu not disclaimer. Ya. Jadi istilahnya tidak komentar. Istilahnya begitu. Nah ini kalau BPK sudah bilang not disclaimer atau tidak berkomentar itu bahaya. Artinya ada sesuatu yang tidak baik. Tapi BPK-nya kalau mau ngomong mungkin nggak enak. Itu. Ya, jadi non disclaimer gitu orang udah pusing ya. Nah ini laporannya tadi itu WTP tadi itu. Nah kalau sudah dapat WTP itu pada bangga semua. Wah itu biasanya terus dikasih ucapan selamat ya macam-macam. Tapi jangan salah mengerti. Katanya dari BPK itu kalau dapat penilaian yang namanya WTP tadi itu bukan berarti menjamin kalau dari laporan itu tidak ada korupsi. Oke. Jadi ini ya atas pemeriksaannya itu sendiri, tetapi belum tentu kalau itu nggak ada korupsi. Jadi nggak bisa WTP atau dari BPK itu dianggap mesin cuci, nggak bisa. Jadi harus hati-hati. Jadi tetap bahaya. Contohnya ada beberapa daerah yang berturut-turut dapat WTP, tapi ternyata kepala daerahnya korupsi. Ya, ditangkap juga oleh KPK. Ya, kapan-kapan dulu itu. Ya, nah makanya jangan terburu-buru kalau sudah WTP itu menjadi luar biasa. Ya. Itu hanya di atas kertas saja seperti itu. Ya. Belakangan sekarang ini punyanya DKI Jakarta kan ketahuan banyak itu. Ya. Sepertinya kalau orang awam ngomong ini terjadi pembelian yang nilainya tidak wajar. Ya, misalnya itu ada yang dari mobil pemadam kebakaran. Apa itu robot pemadam kebakaran ya. Oh iya. Nah itu katanya pembeliannya harganya terlalu mahal, berapa miliar ya, 10 miliar atau 6 miliar atau berapa itulah. Pokoknya ada angka-angka yang aneh ya, seperti itu. Nah sekarang nggak cuma itu, masih banyak sekali ya. Selama pandemi ini juga ada ya, pembelian masker itu juga harganya kok sepertinya nggak wajar ya. Terus pembelian rapid test ya itu juga harganya kok sepertinya ya biasanya kalau nggak wajar itu lebih tinggi dari pasaran itu. Itu yang ngomong halusnya tidak wajar itu. Terus juga ada pembayaran untuk gaji pegawai ya, katanya ditemukan ada pegawai yang sudah pensiun atau yang sudah meninggal tapi gajinya tetap jalan. Nah ya
Ini ada hal-hal yang akhir-akhir ini ditemukan. Juga ada beberapa pembelian-pembelian yang sepertinya harganya itu memang agak tinggi ketimbang pasaran. Nah, sekarang ini memang ada tendensi yang menjadi tren, ya. Ini yang menciptakan tren ini ya yang bersangkutan itulah, ya. Setelah diperiksa-periksa, ternyata statementnya keluarnya bahwa diakui, ya, bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak semestinya. Tetapi ini diakui sebagai pembayaran yang dilakukan sehingga terjadi kelebihan bayar. Ya, jadi misalnya itu kalau kita tuh beli sepeda motor, ya, itu harganya misalnya 15 juta. Loh, di pengeluarannya kas itu kok 25 juta. Nah, terus ini diakukan bahwa ini terjadi karena kelebihan bayar. Nah, juga ada yang ngomong, lah itu bukan artinya markup. Ya, atau itu bukan artinya itu kelebihan bayar, tapi kelebihannya itu dibayarkan kepada siapa? Ya. Nah, ini memang sepertinya belum dibuka secara transparan sehingga publik itu menjadi bertanya-tanya. Ya, umumnya itu kalau namanya kelebihan bayar, maka itu adalah misalnya tagihannya di invoice atau kwitansi itu 15 juta, tapi kasnya keluarnya 25 juta untuk pembayaran invoice tadi itu sepeda motor. Ya. Lah kalau tulisannya di kwitansi itu 15 juta, terjadi pembayaran 25 juta, itu yang orang umum dan orang pada tahu bahwa itu terjadi kelebihan bayar. Ya kan? Kalau sudah ada kelebihan bayar kan bisa diurus. Hei Bung, gua utang lu 15 juta, tapi ini kok gua bayar 25 juta oleh bagian keuangan saya. Berarti ada kelebihan. Tolong itu ditransfer atau dibayar kembali. Urusan itu selesai. Ya. Nah, sekarang nggak ngerti ini apakah yang terjadi itu kwitansinya itu 25 juta untuk sepeda motor yang harganya 15 juta apa bukan? Kalau sepeda motor harganya 15 juta, terus invoice-nya juga 15 juta, dan itu dibayarnya 25 juta, memang itu namanya kelebihan. Ya, tapi kalau tulisannya itu 25 juta, tapi harganya 15 juta, dan dibayarnya 20 juta, itu namanya markup. Lah markup itu juga bisa diartikan sebagai termasuk kategori korupsi. Lah ini kan nggak jelas ini. Keterangannya itu terjadi lebih bayar tuh apa yang terjadi? Ini nggak ada yang transparan ya, masih belum jelas. Jadi orang masih bisa menduga-duga. Misalnya ini dibawa pengadilan baru kelihatan. Ini memang markup atau kelebihan bayar. Kalau kelebihan bayar atau markup seperti itu, emang risikonya apa ya Om Bob? Ya jelas toh, kalau memang misalnya itu markup, maka markup itu kan termasuk kategori korupsi. Ya langsung ini bisa jadi tersangka. KPK akan main, langsung tangkap. Ya tidak usah menunggu. Itu kalau markup. Ya lah, markup itu bisa terjadi. Salah satunya adalah dengan pola pembeliannya adalah penunjukan langsung. Jadi kalau penunjukan langsung itu biasanya kan harganya seenaknya yang jual. Asal yang beli oke, jalanlah. Kan begitu ya. Tetapi kan ini sudah ada rambu-rambunya. Bahwa untuk pembelian barang dengan harga di atas berapa, itu artinya berapa tuh nilai rupiahnya ya. Itu harus melalui lelang. Nah itu kan sudah menurut teori udah aman kan. Tapi ini juga banyak trik-triknya. Lelang minimum 4 orang misalnya atau 4 lembaga ya. Maka ini harus 4 lembaga tadi itu harus ada kan. Emangnya kalau sudah ada 4 orang atau 4 lembaga itu berarti udah nggak bisa korupsi Om Bob? Ya teorinya begitu. Tapi yang namanya maling itu kan lebih pinter dari yang ngawasi. Ya.
Bisa saja dari keempat lembaga yang ikut lelang tadi itu biasanya mereka sudah rembukan. Ya, biasanya kan kenal antara pengusaha itu kan kenal ya. Dengan si A, si B, si C, si D itu kan kenal semua. Terus ngomong-ngomong, kita kompromi aja daripada kita tempur. Ya kalau tempur tuh biasanya kan harganya bersaing-saingan, untungnya tipis. Ya, bagaimana kalau kita kompromi? Diatur A, B, C, D misalnya ya. Nah, kali ini yang diatur menang A ya. Oke. Jadi C, B, D, kita 3 rekanan yang lain itu memberi harga yang jauh lebih tinggi. Ya, yang nomor A harganya lebih rendah. Ya, lebih rendah tapi juga lebih tinggi dari harga pasar, pasti dong. Nah, karena yang lelang harga itu 4 orang, A ini kan yang paling rendah. Biasanya kan umumnya satu lembaga atau pemerintah daerah itu atau pemerintah manapun akan dianggap betul kalau sudah memilih yang harganya murah. Paling murah. Nah, ini masalah ini kan kalau masalah beli barang ya. Oke. Tapi kalau beli jasa kadang-kadang susah. Karena jasa itu kan nggak bisa dinilai dengan materi yang tepat. Ya. Nah, seperti misalnya jasa konsultasi. Nah, itu beda. Konsultasi yang jago, yang pinter harganya mahal. Tapi kalau konsultasi yang abal-abal, yang kelasnya biasa-biasa saja, ya itu kan lebih murah. Nah, ini susah. Makanya kalau untuk jasa itu paling susah untuk ditentukan lelang yang paling benar yang mana. Kalau udah salah, milih yang murah ternyata mutunya nggak bagus. Konsultasinya salah. Harusnya jalannya A, dia milih B. Begitu B kan jalannya salah. Nah, konsultan kalau udah salah kan nggak tanggung jawab. Wong konsultan itu kan cuman ngomong, cuman memberi ide, memberi saran. Kalau terjadi sesuatu yang nggak benar, yang salah yang jalankan. Ya, tapi kalau pembelian barang itu spesifikasinya sudah betul. Ya, oke, saya mau beli barang. Misalnya tadi itu mobil kebakaran, ya, mobil pemadam kebakaran maksudnya ya. Kita mau milih yang mereknya ini, kapasitasnya begini-begini kan sama. Pabriknya mereknya ya sama. Nah, oleh sebab itu biasanya kong kali kong beli yang paling murah, tapi itu harganya sudah lebih mahal. Jadi kalau pejabatnya ditanyain, lah ini kok beli dengan pengusaha ini? Loh, aturannya kan memang harus cari yang lebih murah. Saya nggak salah. Dari 4 itu paling murah si A, ya saya beli dengan si A. Walaupun harganya lebih mahal dari pasar. Nah, ini loophole, lubang-lubang hukum. Jadi seolah-olah tidak salah. Ya, tapi zaman sekarang ini juga sudah susah kan? Karena harga itu transparan. Sekarang kalau kita mau cari barang tertentu, you googling aja di Google, ketemu. Betul. Oh, si A jual ini, si B jual ini, si C jual ini. Ya agak susah. Maka kemarin pembelian barang-barang macam-macam itu, masker, rapid test, atau mobil robot pemadam kebakaran, atau apa itu yang kemarin ada daftarnya banyak sekali itu kan. Itu ya bisa ketahuan. Menjadi tidak wajar karena transparan tadi itu. Nah, kecuali pemeriksanya, ya jadi yang memeriksa itu kong kali kong sama yang diperiksa, nah itu lolos. Ya, selesai. Jadi keluarlah yang namanya WTP. Ya kan? Tapi kalau nggak bisa kong kali kong, nggak bisa rebuk pasal 68 atau apa itu, ya akhirnya akan keluar. Ya kali ini yang di pemerintah DKI ini keluar kan, dinyatakan kalau harganya nggak wajar. Nah, pada saat pejabatnya kita itu ditanyain kenapa seperti ini, mengaku, wah ini ternyata terjadi kelebihan bayar. Nah, tadi itu kembali kan. Nah, kadang pertanyaannya, kelebihan bayar itu bisa masuk penjara atau enggak gitu kan? Ya, jadi ya kalau kelebihan bayar itu dilakukan 1 kali, ya 2 kali lah. Itu wajar. Namanya manusia. Ya, biasanya kalau ini terjadi yang salah juru bayarnya. Harusnya bayar
200 juta kok bayarnya 300 juta, 100 jutanya kemana tanggung jawabnya? Nah biasanya kalau 100 jutanya itu nggak bisa dikembalikan karena mungkin pengusahanya sudah pindah alamat gitu kan, atau pengusahanya udah bangkrut nggak punya duit. Yang diminta tanggung jawabnya untuk mengganti adalah ya juru bayarnya yang harus mengganti karena dia tanggung jawabnya. Itu tadi kalau 1 atau 2 ya nggak apa-apa lah Om Bob. Tapi kalau di diskusi kita ini kan Pemprov DKI itu mungkin bukan 1 atau 2 kali saja, 8, 9 atau banyak banget. Terus kalau banyak gini gimana dong? Ya, ini kan berarti terjadi kelebihan bayar tadi itu banyak kan? Nah kalau sudah banyak ya perlu dipertanyakan. Ya, jadi sistemnya itu bagaimana kontrolnya? Ya sekarang kita akan cerita dulu. Kalau ada seorang atau sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu melakukan pembelian barang, itu jangan dianggap ini pedagang kaki lima ya. Kalau pedagang kaki lima itu kan biasanya one man show. Ya istilahnya begitu. Yang beli barang majikannya sendiri. Yang layani pembeli majikannya sendiri. Yang ngirim kalau minta dikirim, apakah lewat Gojek, apakah lewat macam-macam itu ya, apakah lewat online itu, yang bungkus, yang ngirim itu majikannya sendiri, ya kan? Nah, oke, jadi ini semua tidak bisa salah. Jadi kalau lembaganya udah besar seperti pemerintah daerah provinsi ibu kota ini, itu kan lembaga gede itu, anggaran belanjanya itu kan setahun itu kan 70 atau 80 triliun kan. Itu angka yang besar sekali. Nah kalau pengelolaannya one man show seperti tadi pedagang kaki lima itu yang nggak beres-beres, maka diperlukan satu sistem kan. Nah sistem ini kan pasti ada yang namanya bagian purchasing, bagian pembelian. Ya pada saat sudah ada bagian pembelian, karena ada sistemnya, kalau mau beli barang itu pakai lelang macam-macam itu kan. Bisa ada penunjukan langsung kalau memang mendesak macam-macam itu sudah diatur bagus sama pemerintah. Oke, bagian pembelian sudah selesai. Begitu barang udah dibeli, barang datang kan? Betul. Barang datang sudah ada sistem orang yang memeriksa apakah pesanan barang ini datangnya itu sesuai dengan pesanan. Berarti bagian penerimaan barang itu sudah punya spesifikasinya dari bagian pembelian. Maka itu kalau di perusahaan atau lembaga yang gede itu kan semua administrasi itu kan perangkapnya banyak. Nah sekarang kalau sudah modern ini kan online, ya tinggal dijebret lihat komputer, layar komputernya apa bagian penerimaan barang udah tahu barang yang datang ini sama dengan itu apa enggak, diperiksa dulu kan. Nah kalau udah diperiksa pasti sistemnya itu adalah barang ini rusak atau tidak. Ya kalau rusak return, minta ditukar yang baik. Macam-macam ya, ini tanggung jawabnya yang terima. Nah kalau barang udah terima dengan betul, dari bagian penerimaan tuh biasa ekspedisi dikirim ke bagian gudang kan. Betul. Bagian gudang idem tito udah punya rangkepan tadi itu, lihat barangnya betul enggak. Kalau dikirimnya 5, datangnya 5 apa enggak, masuk gudang saya 5 atau tidak. Karena kalau kurang yang tanggung jawab pimpinan gudang tadi. Itu selesai. Ya, kalau udah masuk di gudang, what's next ya? Nah ini kan masuknya ke bagian keuangan. Jadi barang udah datang, tanda terimanya sudah ada, penerimaan barang itu memberi kabar pakai juga tertulis atau bisa lewat komputer, lewat online kepada bagian keuangan. Bagian keuangan ada accounting juga kan? Nah ada kasir, ada accounting. Betul. Nah, setelah diterima dari bagian accounting dicatat. Hari ini kita terima barang harus dibayar kapan? Apakah 30 hari, 60 hari? Kalau yang nekat-nekat ya 60 hari atau 6 bulan gitu kan. Ya, dicatat barangnya apa, notanya ditinggal di sana dan dia punya catatan bahwa kita masih punya hutang kepada siapa, bayar besarnya berapa. Itu ada dokumennya, invoice-nya sudah ada belum? Kalau belum ada invoice, belum ditagih. Jadi ini baru berita acara penerimaan barang.
accounting udah tahu ada barang ini. Berapa ini kok belum ada invoice-nya? Nah, lapor bagian pembelian, ini invoice-nya belum datang. Nah, invoice-nya udah datang sama dengan barangnya, macam-macam diperiksa. Dicatat utangnya 15 juta. Ya kan? Sesuai ya. Nah, sekarang kalau ada penagihan, ya kan? Biasanya dibuatlah yang namanya voucher. Voucher oleh bagian accounting. Oke. Artinya perintah bayar kepada juru bayar atau kasir. Kasir itu kalau nggak ada perintah bayar voucher dari bagian accounting ya dia nggak mau bayar. Betul. Ya, ini bayar apa uangnya nenek lu? Nah, gitu kan. Harus ada betul-betul. Nah, makanya itu bikinlah berita acara proses untuk pembayaran. Nah, proses untuk pembayaran itu oleh bagian accounting kan udah ada yang ACC. Ya biasanya ada batasnya. Kalau pengeluarannya ya cuman di bawah 1 juta, ya nggak usah direktur utamanya atau gubernurnya yang tanda tangan kan. Ya toh, tapi kalau miliaran, wah itu harus ditandatangani oleh beliau. Ya, apalagi kalau 500 miliar atau hampir 1 triliun untuk uang muka. Formula E, ya kan? Itu ya harus ditandatangani sama orang nomor 1 di pemerintah provinsi itu, ya kan? Nah, diperiksa kan? Nah, ini jadi mestinya pengawasan ini sudah ada. Jadi kalau terjadi kelebihan bayar, ini wajar atau tidak? Ya sudah bukan WTP lagi ya, wajar tanpa pengecualian. Ini sangat tidak ada pengecualian, ya. Sangat tidak beres kalau sampai terjadi kelebihan bayar yang berkali-kali. Ya, jadi jangan dengan alasan kelebihan bayar ini menjadi mengaburkan istilah korupsi atau apa itu kan. Jadi kalau kwitansinya 15 juta dibayar 25 juta kelebihan bayar. Kelebihan bayar oke, tapi kok berlaku terus? Ada 10 atau berapa itu yang keunangan ya. Kalau tidak ketahuan gimana? Nanti akhir tahun kok banyak selisihnya ini, ya kan? Ya udah pemutihan. Kalau udah pemutihan aman toh. Tinggal diliwatkan sidang paripurna. Kalau memang semua sidangnya itu mengatakan oke, bisa diterima, ya kepala daerahnya yang tadi ya udah bebas. Nah, sudah diterima kok. Kan bertanggung jawabnya kepada DPR. Udah bebas. Nah, makanya ini hati-hati sekali. Harus dilihat ini kejadiannya berapa kali. Kalau berulang-ulang seperti ini, terus harus dipertanyakan. Ini sudah ada sistemnya, dijalankan dengan baik atau tidak. Apakah ini pura-pura nggak kelihatan? Kan demikian banyak kejadian yang berulang-ulang. Nah, kesimpulannya kalau sudah seperti ini, kalau betul ya, memang terjadi kelebihan bayar yang berulang-ulang seperti yang banyak diberitakan itu, ya berarti pemimpinnya nggak beres. Pemimpinnya ya cuman bisa memberi delegasi tapi nggak ngontrol. Ya, terus nanti dilempar tanggung jawab. Itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab yang melaksanakan. Itu yang kelihatan seperti itu loh ya. Tapi ya biasanya juga ada, bisa aja orang curiga kan boleh. Jangan-jangan kelebihan bayarnya itu kemana larinya? Curiga kan boleh, ya. Dan siapapun nggak ada yang tahu, walau alam nih, begitu kan? Jadi mestinya begitu. Jadi kalau memang ini terjadi berulang-ulang, berarti kesimpulannya sistem tidak jalan, pemimpin yang melakukan hal-hal yang harusnya benar menjadi tidak benar. Nah, ini tinggal dinilai. Yang berhak nilai kan DPR, lembaga legislatifnya. Ya loh, ini gimana? Uang rakyat loh ini. Kan malu-maluin anggota DPR nih. Kalau begini aja nggak bisa dikontrol lah, misalnya begitu. Kalau kemarin Wakil Gubernur juga sempat menyampaikan bahwa ada beberapa kelebihan yang sudah mulai dikembalikan. Menurut Bob, apakah ini memang sebuah solusi? Ya ini kalau banyak orang-orang awam pinggir jalan itu yang ngomong, itu kan dari dulu kan udah banyak
Oh, contoh-contohnya ya, istilah-istilah itu kan. Waduh, ini kok enak sekali ya. Kalau nggak ketahuan gimana? Uang itu lari kemana? Nggak tahu kan, tadi itu walau alam kan. Kalau ketahuan, oh ini kejadian kesalahan teknis. Dan uang itu udah diminta kembali. Nah, apakah ini menjadi tidak salah? Ya nggak tahu ini. Sekarang kalau undang-undang KPK yang baru ini sepertinya kan ngomong yang penting itu negara nggak dirugikan. Ya, tapi aji mumpung ini kan bahaya. Kalau ketahuan saya kembalikan. Kalau nggak ketahuan, ya untungnya saya. Kalau ketahuan, apes. Ya, jadi ini nggak boleh. Walaupun sudah dikembaliin juga harus diusut. Yang salah mana? Sistemnya, pemimpinnya, atau terjadi kesengajaan korupsi. Tadi itu kwitansi yang 25 juta, barangnya 15 juta. Bukan kwitansinya 15 juta, bayarnya 25 juta. Itu kan bisa ada permainan. Wah, ini kelebihan bayar nih. Ya udah. Ya kalau pejabat yang memeriksa itu bisa jadi rundingan. Ya udah, ini ada kelebihan 10 juta deh. 5 juta ada ya. 5 juta. Ah, kalau pejabatnya nggak ada integritasnya, pejabat yang memeriksa tadi itu, ya bobol lah uang rakyat itu. Ya, jadi hati-hati sekali masalah ini. Oke, nah yang juga ramai dibicarakan adalah adanya anggaran yang cukup besar untuk Formula E. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, Formula E itu kan memang, ini cerita-ceritanya itu kan memang sudah dibayar. Ya, kalau nggak salah sudah dibayar 600 miliar atau berapa itu sebagai uang muka. Wow. Nah, orang-orang sebagai promotor di luar negeri itu kan ya pinter-pinter ya. Ya, jadi oke, ini bisa, tetapi bayar dulu nih uang mukanya 600 miliar gitu. Dan sepertinya ini pembayaran ini sepertinya sudah disetujui oleh lembaga legislatif. Kalau nggak salah sudah disetujui. Jadi yang mengeluarkan uang ini juga susah dikatakan salah. Karena udah disetujui kok. Nah, kalau udah disetujui yang salah siapa? Nah, susah kan kita ngomong. Harus masuk pengadilan nih. Tapi memang dalam situasi seperti ini, dulu kalau kita ingat tuh Formula E itu, apa yang terjadi? Ya, sekitar lapangan Monas yang mau dibuat arena balap Formula E tadi, jalannya dibikin betul, diaspalin apa, dipakai apa gitu. Pohon-pohon mahoni yang umurnya udah gede-gede, katanya kita cinta lingkungan, itu ditebangi semua. Malam-malam lagi nebangnya ya. Nah, ini gimana? Nah, sekarang ini ribut nih. Bisa dikembaliin nggak? Nah, tergantung perjanjiannya. Perjanjiannya gimana? Kalau perjanjiannya uang kalau dibatalkan tidak bisa kembali, ya promotornya nggak salah. Uang yang dibayar uang muka tadi itu kepada promotor jangan-jangan sudah habis. Ya nggak tahu kemana lah, dibagi atau dibuat bayar apa gitu. Gimana caranya ngembaliin? Dan yang paling seru katanya ya, itu kalau lihat dari daftar Formula E itu untuk tahun ini itu kok sepertinya Jakarta tidak masuk jadwalnya. Jadi ini ya juga ya kita sebagai orang kecil ya lihat aja deh. Ya nanti hasilnya bagaimana. Yang terang memang ini semua permainan tingkat tinggi ya. Jadi kita susah ya. Kita ngadain balapan motor GP aja belum bisa terwujud kok sampai sekarang ya kan. Ini tiba-tiba Formula E. Wah, hebat dah. Habisnya akan habis triliunan. Mainnya di Jakarta. Ya. Wah, ini ya luar biasa. Jadi kita ya lihat aja nanti gimana. Ya, yang penting memang segala sesuatunya itu kalau nggak ada uangnya itu nggak ribut. Tapi kalau ada uang yang banyak itu ribut. Ya, jadi kita ya jadi seperti ini. Coba misalnya lo ya, tidak ada duitnya, ya itu ya nggak ada ributnya. Itu contohnya apa, Bob, yang nggak ribut-ribut gitu? Ya kita kan banyak tahu itu. Misalnya ada sebuah yayasan. Yayasan itu bergerak dalam bidang sosial. Ya, apakah pendidikan, apakah pelayanan sosial, ya.
macam-macam. Itu hidupnya yayasan itu kan dari iuran. Ya. Nah, biasanya kalau iuran tuh membernya, anggota yayasan tuh donaturnya banyak sekali, kan uangnya yang didapat juga banyak. Nah, itu kalau udah uangnya banyak, itu pengurusnya bisa repot. Matanya silau. Ya, jadi setiap ada pemilihan ketua, rebutan. Siapa yang kepingin jadi ketua yayasan ini karena uangnya banyak. Jadi maka yang betul itu kalau yayasan, lembaga sosial lah ya, itu tidak boleh punya kekayaan. Setiap akhir periode kepengurusan dari sebuah pengurus, misalnya periodenya 4 tahun atau 3 tahun, maka uang yang ada di dalam kas itu harus habis. Jadi tidak ada orang yang rebutan untuk jadi ketua. Karena uangnya udah habis. Habisnya kemana? Nah, namanya juga lembaga yayasan kan, uangnya dipakai untuk sosial. Betul. Dihabisin aja, jangan disimpan. Ada yang malah disimpan. Wah, ini sayang nih, uangnya banyak nih, kita masukkan ke bank saja. Nanti biayanya hidupnya dari bunganya saja. Nah, itu pasti ribut. Ya, kepengurusannya pasti ribut. Kalau sudah hampir habis, mesti ribut siapa yang mau jadi ketua. Karena uangnya banyak. Nah, jadi untuk sebuah lembaga yang sosial, itu ya paling bagus harus ada anggaran dasarnya itu, bahwa setiap kepengurusannya selesai, maka sisa kas yang di dalam yayasan itu maksimal adalah misalnya 10 juta rupiah. Nah, tidak boleh lebih. Jadi harus dihabisin terus sampai tinggal 10 juta untuk bayar pegawai lah 1-2 bulan. Jadi ketua yang baru itu bertanggung jawab cari duit, bukan bertanggung jawab buang duit. Ya. Nah, kalau ini semua seperti itu, ya saya kira kok dunia perang merebut ketua yayasan itu menjadi pengurus itu tidak seramai sekarang yang uangnya banyak. Well, kita kembali ke kelebihan bayar Pemprov DKI itu, Om Bob. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya supaya ini nggak berulang lagi gitu? Ya, memang kalau kelebihan bayar ini dibiarin, sepertinya menjadi modus baru. Ya, di mana-mana nanti bisa jadi contoh. Wah, ini kalau kelebihan bayar itu nggak apa-apa karena kesalahan administrasi kok, bukan korupsi, bukan markup, bukan suap. Ya. Nah, ini bisa repot. Jadi kalau memang ini mau dicegah, ya pengontrolannya tadi itu harus transparan dengan betul. Jadi semua anggaran, semua keluar masuk uang itu harus kelihatan, semua rakyat bisa melihat. Nah, ini memang lembaga ini lembaga rakyat, miliknya rakyat. Jadi nggak ada yang harus ditutupin, harus transparan mungkin. Jadi website itu harus dijalanin, dilihat, dan siapa boleh lihat. Kalau rakyat melihat ada sesuatu yang janggal, dia harus lapor, boleh lapor. Yang lapor taruh insentif, gitu kan? Supaya banyak orang yang lapor. Tapi kalau yang lapor itu ngawur gitu gimana? Maksudnya hanya kepengen dapat hadiahnya. Iya, ya dibikin rambu-rambu. Bagi yang mau melapor harus membayar dulu 500.000 misalnya. Oh. Kalau memang laporannya dia tadi betul, 500.000 dikembaliin tambah hadiah dari pemerintah. Oh. Jadi orang kalau ngapornya ngawur, dia juga kehilangan 500.000. Kehilangan uang lah ya, bisa 2 juta, bisa 5 juta, nggak apa-apa. Ini tentuin aja. Tapi kalau memang ini ketahuan dan itu laporannya benar, dia dapat penghargaan. Ya penghargaannya bukan cuman piagam. Seperti sekarang pemain badminton kita itu yang menang medali emas Olimpiade Tokyo. Wah, luar biasa kan? Dapat apartemen, dapat logam mulia 3 kilo. Ya, itu penghargaan betul. Ini juga begitu. Sekarang yang berprestasi ngelaporkan dan itu betul laporannya ada penyelewengan, itu dapat hadiah gede juga. Jadi ini akan menjadi baik. Ya kita nggak usah mungkir lah ya. Tidak perlu dipungkiri dan tidak perlu malu. Hadiah yang gede secara materi itu ya disenangi banyak orang. Saya juga senang kalau dikasih hadiah. Ya.
Tapi kalau piagam ya seneng juga. Tapi lebih seneng kalau dikasih hadiah besar. Oh, ya toh? Itu apa? Logam mulia 3 kilo. Wah, luar biasa. Ya, jadi sebetulnya ciptakanlah yang transparan, lindungi saksi yang lapor. Kalau betul hadiahnya besar, untuk tidak menjadi bahan spekulasi, maka yang lapor harus berani memberi jaminan. Kalau sampai dia laporannya nggak betul, dia yang harus menanggung biaya pemeriksaannya, gitu kan. Wah, saya kira ini akan bagus sekali. Jangan-jangan ini menjadi nomor 1 di dunia ya. Itu kan bangga kita kalau apa-apa jadi nomor 1 ya. Jangan nomor 1-nya kalau yang kena COVID ya, oke? Dan sekian episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.